Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-379 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Sono Sugiakso sebagai Empu Lungga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Di pagi yang cerah itu angin menyapu lembah. Bukit Kedung peluk bermandikan cahaya matahari yang indah. Luh Jinggan duduk di atas balai bambu di serambi pondok. Gadis itu duduk termenung beberapa saat lamanya. Dia sedang cemas memikirkan keadaan Arya Kamandanu yang masih bersemedi di dalam goa. Tak lama kemudian Empu Lunggah datang. Mereka lalu bercakap-cakap sejenak di serambi. Luh Jinggan sangat gembira begitu mendengar ayahnya akan menjemput Arya Kamandanu. Benar, Ayah? Kapan, Ayah? Bolehkah aku ikut? Sabar, Nduk, sabar. Ayahmu jangan kau berondong dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kau ini kalau bertanya seperti air hujan saja, satu persatu, Nduk. Kalau bertanya satu persatu supaya bisa dijawab dengan jelas. Begini, nanti menjelang sore hari kita akan menjemput Angger Kamandanu. Rasanya sudah cukup lama Angger Kamandanu bersamadi di dalam gua. Mudah-mudahan saja Angger Kamandanu berhasil melampaui masa-masa yang gawat. Apakah Kakang Kamandanu tidak mengalami apa-apa, ya? Ya, mudah-mudahan saja tidak, Nduk. Ayah sendiri belum tahu. Kita lihat saja nanti.
Jinggan sangat girang ketika ayahnya membawanya pergi ke Bukit Garunggang. Gadis gunung itu berjalan setengah berlari-larian di sebelah Jamantara yang tidak mau ketinggalan. Empu Lunggah tersenyum bahagia melihat anak gadisnya yang kelihatannya sudah semakin bertambah dewasa. Setelah setengah hari berjalan, mereka pun tiba di kaki Bukit Garunggang. Kabut tipis menyaput puncak bukit. Luh Jinggan berjalan di sela-sela batu-batuan. Mereka pun berhenti di depan mulut gua Garunggang. Keringatmu sampai bercucuran, Dok. Kau kelihatan gembira benar hari ini. Aku senang berjalan-jalan seperti ini, Ayah. Berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Bukit yang bersusun-susun, kabut yang melayang-layang rendah, dan pohon-pohonan yang tampak biru di kejauhan bisa membuat hati menjadi sejuk. Bukankah demikian, Ayah? Katakan saja bahwa kau sudah bosan tinggal di rumah, ya kan? Ayah, Ayah. Ada apa loh? Kok tiba-tiba wajahmu menjadi cemas? Ada apa? Aku khawatir, Ayah. Apakah Kakang Kamandanu masih hidup? Jangan berpikir yang bukan-bukan, Dok. Menurut pendapatku, Angger Kamandanu bisa bertahan. Bagaimana mungkin, Ayah? Dia tinggal sendirian di dalam gua, tanpa makan, tanpa minum, tanpa melihat cahaya matahari. Dan semuanya itu dilakukan hampir 20 hari lamanya. Rasanya mustahil Kakang Kamandanu bisa bertahan, Ayah. Di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang mustahil, Nuk. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Akal pikiran manusia memang terbatas. Tapi kekuasaan Sang Yang Agung tiada batasnya. Kau benar-benar harus meyakini hal ini. Apakah kau mau ikut masuk ke dalam sana? Iya, Ayah. Aku ikut. Siapa tahu Ayah membutuhkan tenagaku. Aku ikut, Ayah. Lagi pula, apa yang bisa kulakukan sendirian di mulut gua ini? Lebih baik aku ikut Ayah, iya kan? Baiklah. Kau boleh ikut. Ayah! Luh Jinggan menjadi tertahan. Empu Lunggah terkejut, tapi kemudian bisa menguasai perasaannya. Mereka menatap ke arah mulut goa, dan mereka melihat Arya Kamandanu berjalan tertatih-tatih sambil berpegangan pada dinding goa. Dia kelihatan sangat kurus, matanya cekung, dan sinar yang keluar dari mata itu sangat redup. Empu Lunggah segera melompat ke depan, maksudnya akan memapah Arya Kamandanu, tapi Arya Kamandanu keburu jatuh tersungkur. Dia pingsan, Ayah. Dia pingsan. Tenang, Dok. Tenanglah. Aku akan memeriksa keadaan tubuhnya. Ya. Tubuhnya sangat lemah. Kita harus segera membawanya pulang, Dok. Kita harus segera merawatnya. Ayah, mengapa wajahnya menjadi rusak begini? Ada banyak noda-noda hitam, juga di bagian tubuhnya yang lain. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada dirinya, Ayah? Nanti akan kujelaskan di rumah, Dok. Sekarang bantulah aku mengangkatnya. Nah, kau di sebelah sana. Nah, begitu ya. Yuk. Sekarang duduklah. Duduk dan dengarkan baik-baik. Ayah akan menjelaskan padamu apa sebenarnya yang telah dialami Angger Kamandanu. Ya, Ayah. Cepat katakan. Angger Kamandanu sebenarnya sedang bertarung. Bertarung? Bertarung melawan siapa, Ayah? Bertarung melawan kekuatan gaib yang bercokol di dalam dirinya. Pertarungan itu sangat dahsyat. Pertarungan maut. Dan hanya ada 2 kemungkinan. Angger Kamandanu dapat memenangkan pertarungan atau sebaliknya dikalahkan.
Kekuatan gaib yang ditimbulkan oleh gigitan ular naga Puspakresna itu berusaha untuk mencengkeram hidupnya. Kekuatan gaib itu berusaha untuk memusnahkan seluruh tenaga yang dimiliki Angger Kamandanu. Dan Angger Kamandanu berusaha untuk melawan kekuatan itu habis-habisan. Dan nampaknya sampai saat ini Angger Kamandanu masih bisa bertahan. Ini sebuah karunia, Nduk. Tanpa bantuan Sang Yang Maha Kuasa, Angger Kamandanu tidak akan mampu bertahan lebih dari 7 hari di dalam gua. Apakah dia akan masih mampu bertahan, Ayah? Aku belum tahu pasti, Nduk. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan Angger Kamandanu seterusnya mampu bertahan dan mampu mengalahkan kekuatan gaib itu. Lalu, mengapa wajah Kakang Kamandanu menjadi rusak, Ayah? Banyak sekali noda-noda hitam menempel di wajahnya, juga di bagian leher, dada, dan bagian-bagian tubuhnya yang lain. Mengapa begitu, Ayah? Apakah noda-noda itu bisa dihilangkan? Noda-noda hitam itu merupakan akibat dari pertarungan maut. Dua kekuatan saling berlaga di dalam raga Angger Kamandanu. Kekuatan itu saling dorong-mendorong, desak-mendesak. Masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing ingin menguasai lawannya. Maka akibatnya raga Angger Kamandanu yang menjadi korban. Itulah sebabnya timbul noda-noda hitam. Apakah noda-noda itu bisa dihapuskan, Ayah? Ya, itu tergantung bagaimana akhirnya nanti, Nduk. Sekarang, marilah kita lihat Angger Kamandanu. Mudah-mudahan saja Angger Kamandanu sudah sadarkan diri. Mari, Nduk. Kau adalah Raja Kebenaran. Kebenaran yang tiada bercacat celah. Kebenaran yang maha indah. Gilang gemilang. Kebenaran langgeng. Abadi. Tiada awal. Tiada akhir. Dan aku hanyalah segumpal napas yang kau tiupkan ke rahim ibuku. Benar, Ayah. Dia sudah sadarkan diri. Tapi lihat, dia masih terbaring dan matanya terpejam. Iya. Dia masih terus bertarung, Nduk. Dan nampaknya pertarungan itu semakin dahsyat. Kasihan Angger Kamandanu. Ayah harus menolongnya. Iya. Sepertinya dia sangat menderita. Lihatlah, matanya terpejam dan bibirnya bergetar. Dia bisa mati, Ayah. Dia bisa mati. Tenang saja, Nduk. Tenang. Mati atau hidup bukan wewenang kita. Kita hanya diwajibkan berusaha. Coba, sekarang kau minggirlah. Aku akan memeriksa keadaannya. Ger, Angger Kamandanu. Apakah Angger dapat mendengar suaraku? Kebenaran yang tiada bercacat celah. Kebenaran Dia yang belum maha benar-benar indah. sadar. Gilang gemilang. Kesadarannya belum kembali menginjak ke permukaan bumi. Ya, kau diam saja lo. Ya, duduk di situ. Kukira Angger Kamandanu perlu mendapat tambahan tenaga dalam. Empu Lunggah kemudian duduk bersila di atas pembaringan, di sebelah tubuh Arya Kamandanu. Orang tua itu memejamkan matanya sesaat, sambil mulutnya komat kamit mengucapkan mantra-mantra. Perlahan-lahan wajahnya menjadi tegang. Lalu tangan kanannya bergerak, dan telapak tangannya mencengkram leher Arya Kamandanu.
Manunggah bekerja keras menumpahkan tenaga dalamnya ke tubuh Arya Kamandanu. Arya Kamandanu menggeliat-geliat kesakitan. Mulutnya mendesis-desis, dan kadangkala dari lehernya timbul sisik-sisik ular. Tapi sebentar kemudian lenyap kembali. Sementara itu, Luh Jinggan menyaksikan dari sudut bilik. Gadis itu melihat ayahnya berjuang keras membantu Arya Kamandanu yang sedang bertarung melawan kekuatan gaib. Ayah? Ya. Ayah tidak apa-apa? Tidak, Nduk. Ayah tidak apa-apa. Ayah hanya merasa sangat lelah. Keringatmu bercucuran, Ayah. Dan wajahmu kelihatan sangat pucat. Ya. Benar, Ayah tidak apa-apa? Benar. Tidak, Nduk. Tidak. Ayah tidak apa-apa. Kau tidak usah mengkhawatirkan ayahmu. Dia pingsan lagi, Ayah. Lihatlah. Dia tidak bergerak-gerak lagi. Apakah dia menjadi lebih baik, Ayah? Ya. Begitulah yang kita harapkan, Nduk. Mudah-mudahan saja usaha kita berhasil. Sekarang, marilah kita tinggalkan ruangan ini. Biarkan Angger Kamandanu istirahat. Malam itu adalah malam ke-40 setelah Arya Kamandanu terkena gigitan ular naga Puspa Kresna. Selama itu Luh Jinggan dengan setia menunggu di tepi pembaringannya. Arya Kamandanu masih belum bangkit dari pembaringan. Dia masih terus tidur terlentang sambil mengigau. Kadangkala keringatnya tiba-tiba mengucur dengan deras, dan Luh Jinggan buru-buru menyekanya hingga kering. Kau adalah raja kebenaran. Kebenaran yang tiada. Sepertinya keadaannya belum berubah sama sekali. Dia belum sadar sepenuhnya. Dan bahkan aku belum berhasil membujuknya untuk menelan makanan walaupun sedikit. Apakah dia akhirnya dapat pulih sedia kala? Suhu badannya tinggi sekali. Tapi kakinya dingin. Aku takut akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa diri Kakang Kamandanu. Aku harus segera memberitahu ayah. Tiada ayah. Dan aku hanyalah segumpal napas yang ketiupkan gerah ini, ibuku. Ada apa, Nduk? Tolonglah dia, Ayah. Tolonglah dia. Suhu badannya tinggi sekali. Perut dan bagian dadanya panas sekali. Juga lehernya. Tapi kakinya dingin. Dia masih terus mengigau, Ayah. Dia menggigil seperti orang kedinginan. Tapi mulutnya terus mengigau, mengucapkan mantra-mantra itu. Tolonglah dia. Cepat. Tolonglah dia, Ayah. Kau ini mengapa selalu tidak bisa tenang, loh? Kau selalu gerusa-gerusu. Tenanglah. Tentu saja kita akan menolong Angger Kamandanu. Iya, Ayah. Kita akan merasa sangat berdosa jika Angger Kamandanu sampai menemui malapetaka. Tenanglah, tenang. Ya, Jagat Dewa Batara. Kaulah yang menghidupi segala sesuatu yang hidup di permukaan bumi ini. Kaulah Sang Maha Penentu.
dengarkanlah permohonan hambamu ini. Berikanlah kekuatan pada diri Angger Kamandanu. Ayah, apakah keadaannya benar-benar gawat? Dengar, Nduk, dengar. Malam ini adalah malam ke-40 setelah Angger Kamandanu terkena gigitan ular naga Puspakresna. Malam ini adalah malam yang paling menentukan. Aku sudah sejak lama menunggu kehadiran malam ini. Mudah-mudahan saja Angger Kamandanu mampu melewati malam ini dengan selamat. Tapi keadaannya benar-benar sudah payah, Ayah. Keadaannya sangat mengkhawatirkan. Dia terus terbaring dan memejamkan matanya. Dia tidak mau minum setetes air pun. Juga tidak mau menelan makanan. Setiap makanan yang kusuapkan selalu dimuntahkannya kembali. Bagaimana, Ayah? Apakah kita masih akan bisa menolongnya? Kau jangan selalu mendesak ayahmu begitu, Nduk. Ayah. Sudah berulang kali kukatakan bahwa kita hanya mampu berusaha. Apakah Angger Kamandanu akan sembuh atau tidak? Semuanya tergantung pada kehendak Sang Hyang Widi. Ayah, kalau sampai dia mati, aku akan menyesal sekali. Aku sungguh-sungguh akan menyesal. Dia sudah begitu menderita, jiwa raganya menderita. Kalau sampai dia tidak tertolong, kalau sampai akhirnya dia pralaya, bagaimana ya? Aku tidak bisa menerimanya. Tidak bisa. Loh. Oh, kok sekarang jadi menangis? Kau pikir air matamu bisa menolong Angger Kamandanu? Aku sedih, Ayah. Aku tidak sampai hati melihat penderitaannya. Aku tidak sampai hati melihat tubuhnya yang rusak. Dia terus mengerang. Dia terus merintih kesakitan. Jangan-jangan dia tidak mampu lagi bertahan sampai besok pagi, Ayah. Mudah-mudahan saja hal itu tidak terjadi, Nduk. Sekarang mari ikut aku. Ya. Kita akan membantu Angger Kamandanu agar bisa memenangkan pertarungan yang sangat menentukan ini. Segera menutup pintu biliknya. Kemudian dia mengajak Luh Jinggan menemui Arya Kamandanu. Sementara itu Arya Kamandanu masih terus mengigau, mengucapkan mantra-mantra. Tubuhnya panas sekali, terutama bagian lehernya, bagaikan disiram para api. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.